Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang diskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membaca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, bukan berarti endorsement terhadap produk-produk tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Kita akan berdiskusi soal blockchain economics atau prinsip-prinsip ekonomi ada di dalam blockchain. Nah, kita akan mengeksplorasi secara singkat apa itu blockchain economics atau jenis-jenisnya, gitu ya. Kemudian kita akan fokus ke insentif, kemudian fees atau biaya transaksi, kemudian reward. Kita akan memahami bagaimana desain ekonomi ini dalam jaringan blockchain, kemudian bagaimana elemen-elemen blockchain economics ini akan meningkatkan keamanan atau memastikan keamanan di dalam sistem blockchain. Nah, sedikit tentang blockchain economics. Jadi, blockchain economics itu membentuk behavior dari network atau perilaku dari satu jaringan blockchain itu ditentukan biasanya salah satunya oleh prinsip ekonomi dari blockchain, gitu ya. Misalnya adalah insentif. Nah, kalau insentifnya tinggi, itu partisipannya pasti bertambah, gitu ya. Misalnya kalau di Bitcoin, misalnya mining reward, kalau mining rewardnya tinggi, gitu ya, banyak atau value-nya tinggi, nah biasanya orang berbondong-bondong jadi miner, gitu ya. Demikian juga sebaliknya, kalau insentifnya rendah, sementara cost-nya tinggi, ya orang jadi berhenti jadi miner, gitu ya. Kemudian fees dan rewards, apakah kedua komponen ini bisa mempertahankan operasi, misalnya operasi mining, operasi staking, gitu ya. Jadi operator staking kan juga butuh biaya, tidak hanya para miner saja. Kemudian desain economics ini juga mempengaruhi bagaimana desentralisasi ini terjadi di dalam sistem blockchain. Apa itu insentif? Insentif itu memotivasi para miner, staker, dan developer, gitu ya. Jadi biasanya masing-masing udah ada porsinya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi miner dapat, staker dapat, bahkan developer juga dapat. Jadi kadang-kadang developer itu diberikan porsi, misalnya di dalam Zcash itu ada semacam pajak, gitu ya, supaya para developer ini mendapatkan insentif karena kan mereka juga bekerja melakukan pengembangan perangkat lunak atau pengembangan software development itu juga butuh biaya karena mereka juga harus digaji kan. Kemudian insentif itu juga mengencourage orang supaya berpartisipasi dengan jujur. Jadi kalau misalnya insentifnya tinggi, dengan berbuat jujur, ngapain mereka berbuat curang, gitu kan. Jadi konsepnya seperti itu. Selama perbuatan jujur itu menghasilkan profit yang besar, tidak ada orang yang termotivasi untuk berbuat curang. Gitu. Jadi biasanya insentif ini memang terkait dengan financial benefit atau semua yang terkait dengan keuangan atau bernilai uang, gitu ya, finansial. Kemudian insentif ini juga sangat berpengaruh pada jaringan dalam hal keamanan dari serangan itu. Jadi biasanya insentif yang tinggi itu memberikan eh, tingkat keamanan yang tinggi juga. Nah, salah satunya contohnya block reward. Ya. Nah, block reward itu apa? Itu koin-koin baru atau aset-aset baru yang diberikan ketika satu blok itu dibuat atau diproduksi atau di dianggap sebagai satu blok yang valid, gitu ya. Itu biasanya ada block rewardnya. Nah, jadi block reward ini merupakan insentif untuk miner dan validator. Nah, biasanya mereka ini sangat berpartisipasi atau partisipan dari konsensus. Misalnya kalau di Bitcoin itu miner, kalau di Ethereum itu validator. Jadi validator akan menerima insentif. Nah, rewardnya itu bisa fix, bisa juga decreasing, berkurang, gitu ya. Seperti Bitcoin itu tadinya 50, sekarang jadi sekian, gitu ya. 50, 25, 12,5 gitu ya, 6 seperempat gitu ya. Jadi menurun gitu ya rewardnya.
tergantung bagaimana schedulingnya dari Bitcoin. Jadi kalau di Bitcoin ada halving namanya, itu ya, jadi dari 50 ke 25 kan halving. Jadi setiap kira-kira 4 tahun sekali itu ada halving. Nah, kalau di Ethereum itu diperkenalkan namanya burning. Jadi yang tadinya Ethereum itu punya supply yang tidak terbatas, kemudian Ethereum memperkenalkan burning. Jadi ada porsi dari biaya transaksi yang dibakar, gitu ya. Nah, ketika porsi yang dibakar itu jauh lebih tinggi daripada porsi yang atau koin-koin baru yang diciptakan, itu artinya Ethereum jadi aset yang deflationary. Nah, kalau Solana itu dianggap sebagai semi deflationary gitu ya. Jadi dia mirip seperti Ethereum ya, tapi biasanya ada rate-nya. Bagaimana si rate ini ditentukan. Jadi bisa deflationary, bisa inflationary. Nah, apa itu transaction fee? Itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengguna untuk memproses transaksi. Jadi ketika kita melakukan transfer aset dari satu alamat ke alamat lain, nah itu ada biaya yang harus dibayar gitu. Nah, jadi biaya ini diberikan ke validator atau miner. Gitu. Jadi dia ada salah satu tujuannya adalah memberikan motivasi bagi para validator untuk memprioritaskan transaksi tersebut. Jadi kalau misalnya memang mau cepat, ya biayanya harus lebih tinggi gitu ya. Nah, ada juga biaya yang di-adjust atau disesuaikan dengan permintaan jaringan pada waktu tertentu. Misalnya di saat-saat peak atau pada saat ramai itu fee-nya biasanya meningkat. Tapi kalau di saat yang lagi sepi biasanya biayanya turun. Nah, jadi kita bisa mengkombinasikan kombinasi dari reward mechanism yang tadi sudah dibahas gitu ya. Jadi reward itu tersusun atas block reward dan fees atau biaya transaksi. Kalau block reward itu memang diberikan oleh protokol, tapi fees atau biaya transaksi itu diberikan oleh para user. Jadi makin besar user base-nya, makin besar juga biaya transaksi yang diterima. Nah, jadi kita juga harus memikirkan bagaimana kita memberikan keseimbangan antara supply dan demand dari aset gitu ya. Apakah supply-nya harus diperbanyak gitu ya untuk memenuhi demand gitu ya, atau supply-nya diperkecil karena demand-nya kecil gitu ya. Nah, kemudian reward ini juga memastikan bahwa partisipasi pengguna itu continuous atau berkesinambungan gitu ya. Jangan sampai dia ramai di satu baru-baru di awal kemudian sepi di akhir-akhir, itu jangan sampai. Nah, dia juga bisa divariasi dengan menggunakan consensus model. Ya, jadi kalau konsensus modelnya A, itu jadi biaya rewardnya seperti apa. Misalnya proof of work itu konsensusnya, rewardnya seperti apa. Kemudian kalau proof of stake konsensusnya biaya rewardnya seperti apa. Nah, itu bisa divariasi. Bagaimana dengan insentif untuk miner gitu ya. Jadi kalau miner kan dapat block reward sama transaction fee juga sama. Nah, tapi si miner ini kan investasinya dalam hal hardware ya, ASIC miner juga pendingin, juga sewa tempat ya, infrastruktur termasuk dengan energi. Jadi yang dibayar adalah yang ini, hardware dan energi. Nah, jadi kalau misalnya si miner itu profitable, itu network security-nya bisa dijamin lah. Tetapi begitu miner itu tidak profitable, nah network security-nya bisa terancam. Karena apa? Miner itu kan mencari profit. Kalau profitnya tidak ada ya mereka keluar dari sistem. Kalau validator seperti apa? Nah, validator itu biasanya dia ongkosnya tidak terlalu banyak gitu ya. Ongkos yang dikeluarkan, dia akan mendapatkan staking reward. Jadi yang dia keluarkan adalah biaya akuisisi aset untuk staking gitu ya. Mereka bisa menerima fees, bisa juga dapat token baru. Nah, jadi yang aset tadi yang diakuisisi itu harus dikunci sebagai kolateral. Nah, inilah salah satu biaya yang harus mereka keluarkan atau modal kerja gitu ya yang harus disiapkan. Jadi mereka tuh mempromosikan long term network stability. Mudah-mudahan kalau staking rewardnya makin oke gitu ya, itu network stability-nya juga makin bagus. Fee structure. Jadi fee bisa flat, bisa dynamic gitu ya. Atau ada komponen flatnya seperti reward, kemudian transaction fee kan dynamic ya. Tergantung apakah ramai atau tidak. Kemudian yang komponen transaction fee itu disesuaikan
atau berdasarkan network congestion. Kalau misalnya lagi congested, biayanya makin tinggi gitu ya. Kemudian user juga bisa memilih atau mengadjust, menyesuaikan fee yang dibayar gitu ya. Kalau memang mau lambat ya fee-nya kecil, mau cepat fee-nya besar. Contohnya di Ethereum gas fees. Ya, gas fees-nya bisa disesuaikan. Kalau mau prioritas ya gas fee-nya tinggi, tapi kalau mau biasa-biasa saja ya gas fee-nya bisa dikecilkan. Economic challenges gitu ya. Jadi kalau networknya congested atau lagi ramai sekali, itu fees-nya bisa sangat tinggi. Kadang-kadang orang tidak prefer gitu ya. Biaya transaksinya biasanya jauh lebih tinggi misalnya dari profit ketika orang mau melakukan swap ya. Kalau biaya transaksinya jauh lebih tinggi dari potensi profit, biasanya mereka membatalkan transaksi, tidak jadi transaksi. Jadi network congestion ini kadang-kadang merugikan bagi user. Tapi kalau bagi miner atau bagi validator ya kadang-kadang profitable gitu ya. Nah, ada kalau di Bitcoin kan block rewardnya menurun gitu ya, karena ada halving. Nah, ini bisa jadi challenges di kemudian hari gitu ya. Contohnya apa? Ini pertanyaan yang penting adalah apakah Bitcoin itu bisa sustainable setelah semua 21 juta koin itu ditambang? Nah, itu jadi pertanyaan besar di ekosistem Bitcoin terutama, apakah si Bitcoin ini akan sustain? Apakah nanti ada model reward baru yang diimplementasikan atau apakah transaction fee saja sudah cukup untuk mengcover biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para miner? Nah, kembali lagi kalau misalnya biayanya tidak cukup, tidak menutup dari biaya operasional, artinya minernya akan berhenti. Nah, itu jadi masalah ke keamanan jaringan. Kemudian mencari keseimbangan antara supply dan demand. Reward drive network partisipasi. Jadi rewardnya harus bagus supaya partisipasi jaringannya juga bagus. Kemudian jangan sampai juga jumlah koin atau asetnya itu terlalu banyak karena coin scarcity itu harus dijaga. Jadi jangan sampai terlalu banyak di pasaran jadi harganya turun. Jangan sampai juga terlalu langka jadi harganya terlalu tinggi. Kalau harganya terlalu tinggi, orang malas pakai gitu ya. Jadi misalnya kalau harga aset misalnya kalau Ethereum terlalu tinggi kan orang tidak mau transaksi karena biayanya akan jadi sangat tinggi gitu ya. Jadi harus ada keseimbangan si jumlah koin yang beredar di pasaran. Jadi harus ada alignment antara miner dan staker behavior gitu ya, dengan tujuan dari satu aset tersebut atau satu platform tersebut. Nah, kadang-kadang orang tidak suka model yang inflation, tapi ada juga yang rate inflasinya itu dijaga. Tujuannya apa supaya orang atau ada inflasi? Tujuannya adalah supaya mereka ini bergerak. Sama seperti uang itu kan kalau tidak dipakai habis nilainya karena inflasi. Jadi kalau ada satu model platform yang menganut inflationary, itu mereka mengencourage orang untuk menggunakan si aset tersebut ketimbang untuk ditahan seperti Bitcoin biasanya. Itu kan asetnya orang pada tahan karena si asetnya semakin langka gitu ya, deflationary. Atau supply-nya akan sangat terbatas. Nah, future trend atau tren di masa depan dan inovasinya seperti apa nih? Jadi ada emerging model, jadi ada DeFi yield dan staking pools. Jadi staking pools ini memperbolehkan orang yang jumlah asetnya sedikit tapi ingin bergabung jadi staker gitu ya. Jadi tidak perlu jadi validator, nanti akan dijalankan operasionalnya oleh pihak lain. Kemudian ada layer 2 untuk menurunkan fee karena kan sebagian sudah dipindah ke layer 2 jadi transaksinya harusnya jumlahnya menurun. Kemudian tokenomics bisa digabungkan dengan governance. Bagaimana tokenomics ini bisa ditentukan oleh governance yang decentralistic. Kemudian masih ada juga ongoing research untuk merefine insentif. Jadi model insentif seperti apa yang cocok atau lebih baik dari model-model yang ada saat ini di pasaran. Summary dan takeaway. Jadi kita sudah membahas soal economics dan hubungannya dengan blockchain security. Kemudian interkoneksi antara insentif, biaya transaksi, dan reward. Itu saling terhubung satu sama lain. Kemudian desain itu berdampak pada network growth dan sustainability gitu ya. Desain dari blockchain economics tentu saja. Kemudian harusnya ada dibangun smart economics models untuk
kelangsungan dari ekosistem blockchain tertentu. Seperti itu. Nah, sampai di sini video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.